Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 10 Januari 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini kita lihat dulu dari global. Dow Jones ini turun tipis 0,34% atau 112 points didominasi oleh sektor kesehatan yang melaporkan kinerja penjualannya yang lemah. Serta sektor energi ini yang kurang bersemangat walaupun harga minyak dunia menguat, didukung adanya optimisme bahwa demand dari Cina ini akan meningkat seiring pembukaan border, ditambah lagi USD yang melemah semakin mendorong harga minyak naik. Kemudian DJI ini ditemani oleh S&P 500 yang turun 0,1%, sementara Nasdaq ini menguat 0,63% didukung oleh turunnya US 10-year Treasury Yield yang masih terus turun dari hari Jumat ketika angka pertumbuhan tenaga kerja Amerika Serikat ini mulai terlihat melunak, memberikan sentimen yang mendukung serta teknologi seiring adanya harapan bahwa The Fed ini mungkin bisa mulai mengurangi nada hawkish-nya. Nah, kemudian dari domestiknya sendiri kita lihat untuk penutupan IHSG kemarin itu menguat tipis 0,06% ke level 6.688,26, di mana most active stocks-nya itu ada BBRI, BBCA, ada ROSII, BMRI, Antam, MDKA, KASA, CARE, dan GOTO. Kemudian untuk foreign transaction-nya kemarin ini asing masih mencatatkan net sell sebanyak 146 miliar, di mana top foreign buy-nya itu ada Antam, BBCA, Adro, MDKA, BBNI, sedangkan top foreign sell ini ada BBRI, BMRI, ASII, GOTO, dan SMGR. Nah, kemudian kita lihat untuk outlook dari Indonesia sendiri. Kemarin itu Bank Indonesia mencatatkan indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Desember 2022 ini mencapai 119,9 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh kenaikan pada indeks penghasilan. Nah, IHSG ini masih melanjutkan penguatan walau tipis saja 3,7 poin dalam perdagangan yang cukup volatile sehingga membuat candle serupa doji pada penutupan perdagangan kemarin. Nah, dengan rentang high hingga low-nya yaitu 6727 hingga 6638, maka area-area tersebut ini akan menjadi level resisten dan support terdekat hari ini. Kami pun merasa IHSG masih punya peluang untuk kembali mengakhiri fase bottoming ini dengan berusaha menuju target January Effect di sekitar angka 6.800 yang merupakan titik temu MA10 dan MA20. Adapun advice dari kita ini bisa buy atau average up bertahap masih paling bijak diberikan di tengah situasi market seperti saat ini. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari TBLA atau PT Tunas Baru Lampung Tbk yang mendapatkan persetujuan pemegang saham terkait right issue sebanyak 768,43 juta saham. Nah, aksi korporasi ini resmi diputuskan dalam RUPS luar biasa pada Rabu. Adapun perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 768,43 juta saham baru dengan nilai nominalnya yaitu Rp125. Kemudian kita lanjut, ada dari KKGI atau PT Resources Alam Indonesia Tbk yang menghabiskan dana eksplorasi ini 1,78 juta USD hingga Desember 2022. Nah, aktivitas eksplorasi dilakukan anak usaha perseroan Insani Bara Perkasa. Adapun kegiatan eksplorasi pendalaman dilakukan pada area subblok Handil Bakti, subblok Purwajaya Selatan, blok Tani Bakti, dan blok Separi. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ini ada dari ABMM, PT ABM Investama Tbk yang mencapai target volume produksi dan penjualan yang ditetapkan di sepanjang 2022 yakni di kisaran 13 juta hingga 14 juta ton. Nah, perseroan ini menyatakan penjualan pada tahun 2022 ini sekitar 13,7 juta ton. Maka itu perusahaan membidik target produksi dan penjualan di tahun ini sekitar 12,4 juta ton. Nah, target ini lebih rendah dibanding tahun 2022 lantaran cadangan batu bara tambang ABMM ini sudah berkurang. Kemudian kita lanjut, ini ada domestic and global news.
Dari domestik sendiri, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang cukup optimistis Indonesia ini tidak termasuk salah satu dari sepertiga negara di dunia yang diperkirakan akan mengalami resesi ekonomi pada 2023. Walau tahun ini perekonomian Indonesia ini masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, dari dalam negeri Indonesia akan memasuki tahun politik, dari luar negeri masih berlanjutnya perang Rusia-Ukraina menimbulkan efek yang sangat dinamis dan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan. Nah, kemudian dari globalnya sendiri ini ada dari Bank Sentral Swiss National Bank yang membukukan kerugian tahunan sebesar 132 miliar franc Swiss atau sekitar 2.200 triliun rupiah di tahun 2022, yang merupakan kerugian terbesar yang dialami bank sentral itu selama 115 tahun terakhir. Nah, hal ini disebabkan oleh jatuhnya pasar saham dan pendapatan serta menguatnya mata uang franc. Nah, adapun hal positif yang bisa dilaporkan adalah kepemilikan emas SNB mencapai 1040 ton pada akhir tahun 2021 dan bernilai 400 juta franc selama tahun 2022. Nah, namun kerugian ini dipercaya tidak akan berdampak pada kebijakan SNB yang telah menaikkan suku bunganya 3 kali pada tahun 2022 ini untuk membendung inflasi Swiss yang tinggi. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Ini hari ini mostly kebanyakan dari US dan Euro. Kemudian kita lanjut untuk Corporate Calendar. Hari ini baik RUPS maupun cum dividen itu tidak ada. Daily Technical, untuk hari ini kami proyeksikan IHSG ini bottoming atau mencoba rebound menuju MA10 dan MA20 selaku resisten terdekatnya, di mana resisten supportnya itu di 6640 hingga 6600 dan resisten terdekatnya ini di 6730. Kemudian kita lanjut untuk rekomendasi saham yang pertama, ini ada dari TINS PT Timah Tbk, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Kita lihat dulu untuk overview-nya, itu pattern-nya ada parallel channel atau bottoming phase, kemudian RSI positive divergence. Untuk target terdekatnya yaitu di 1200 hingga 1210. Kemudian target selanjutnya ini pada kisaran 1250 hingga 1260. Adapun stop loss-nya yaitu 1145. Nah, kemudian kita lanjut ada MNCN, di mana kita lihat untuk rekomendasi hari ini yaitu spekulatif buy. Kita lihat dulu nih untuk overview-nya yaitu uji support lower channel atau downtrend dan RSI positive divergence. Adapun targetnya ini, target pertama ini pada kisaran 755 hingga 765, target selanjutnya yaitu di 775 dan target paling tinggi untuk hari ini yaitu 800 hingga 810. Nah, kemudian stop loss-nya di 690. Kita lanjut, yang ketiga ada SMGR. Untuk rekomendasi hari ini yaitu buy, di mana overview-nya yaitu breakout pattern atau bullish reversal falling wedge. Nah, untuk targetnya itu target pertama di 7.800, target keduanya di 8.000, kemudian target selanjutnya pada kisaran 8.200 hingga 8.300. Adapun stop loss-nya yaitu di 6950. Kemudian ada Wika. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana overview-nya yaitu uji support lower channel downtrend dan RSI-nya ini oversold. Target pertama ini di kisaran 790 hingga 800, target keduanya yaitu di 845, target selanjutnya yaitu di 900. Adapun stop loss-nya yaitu di 720. Kemudian ada WIM, hari ini rekomendasi kami spekulatif buy. Untuk overview-nya yaitu menguji support dari level previous low-nya dan RSI positive divergence. Nah, untuk targetnya yaitu target pertama di 660, target kedua pada kisaran 690 hingga 710 dan target tertingginya yaitu di 750. Adapun stop loss-nya yaitu di 595. Oke, sekian paparan untuk hari ini. Terima kasih.